Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus, dimana kasus ini menceritakan seorang wanita yang awalnya dia ini mencoba untuk menjebak seorang teman prianya dan kemudian ingin memperalat teman prianya. Tetapi dibalik semua itu ternyata dia yang telah diperalat oleh orang terdekatnya. Hingga akhirnya dia ditemukan dalam keadaan bersimbah darah dan meregang nyawa di atas tempat tidurnya dalam keadaan tangan yang sudah terikat di ranjang. Jadi menurutku kisah kali ini cukup menguras emosi, drama banget kasusnya, udah kayak drama-drama di Indosiar. Jadi langsung aja kita masuk ke kisahnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah, dan kalian bisa klik tombol like-nya, dan jangan lupa juga kalian klik tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oke, sebelum kita masuk ke kronologi ceritanya, kita sedikit mengenal dulu siapa sih Alice McDusty ini. Nah, Alice McDusty ini adalah seorang perwira angkatan laut. Dia berusia 31 tahun, yang mana pada saat itu dia ini bekerja di salah satu pangkalan jet terbesar di Amerika Serikat. Nah, dia ini memiliki seorang suami yang bernama Eddie McDusty berusia 42 tahun. Eddie McDusty ini juga seorang perwira angkatan laut, tetapi mereka ini bekerja di divisi yang berbeda. Nah, Alice dan Eddie ini tinggal di sebuah apartemen pemerintah gitu, jatah dari pemerintah di area Virginia Beach Apartemen. Nah, beberapa bulan sebelum kejadian naas ini menimpa Alice McDusty ini, Alice ini membuat sebuah video pengakuan gitu, dimana di video itu dia itu menceritakan bahwasanya dia telah dilecehkan oleh beberapa teman kantornya. Jadi nggak cuma satu orang, ada beberapa teman kantornya yang melecehkan dia. Dan disitu dia mengakui bahwa dia itu tidak hanya dilecehkan, tapi dia juga mendapat ancaman bahwasannya dia tidak boleh mengadu atau melaporkan kejadian ini ke orang lain. Nah, nanti video ini bakal ada sangkut pautnya dengan kejadian yang akan aku ceritakan nanti. Jadi langsung aja kita masuk ke kronologi ceritanya. 14 Mei 1996, Alice McDusty ini ditemukan bersimbah darah dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya, dengan keadaan tangan yang terikat di tempat tidurnya dan dalam kondisi yang sudah meregang nyawa. Di dalam ruangan itu nggak hanya ada Alice McDusty, di samping tempat tidurnya di lantai terdapat seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa dengan 3 luka tembakan, yang kemudian diketahui dia adalah Quincy Brown berusia 37 tahun, yang tidak lain adalah rekan kerja Alice. Dan kemudian kita ketahui bahwasanya yang melaporkan kejadian ini adalah suami dari Alice, yaitu Eddie McDusty ini. Jadi dalam upaya penyelamatan Alice ini, Alice langsung diamankan dan langsung berusaha dibawa ke rumah sakit. Menurut pengakuan para tim penyelamat di dalam mobil ambulans tersebut, Alice ini berusaha mengatakan sesuatu, berusaha mengucapkan sesuatu bahwasannya Alice ini mengetahui sesuatu informasi yang sangat besar, tapi Alice tidak berhasil untuk mengucapkan kata-kata itu. Dia nggak berhasil mengeluarkan suaranya karena ya kita ketahui bahwasanya leher Alice ini udah di-slash menggunakan pisau yang lumayan dalam, hingga akhirnya Alice tidak dapat diselamatkan. Jadi Alice ini akhirnya meninggal dunia dan ada satu lagi korbannya, yaitu si Quincy Brown. Nah, sekarang kita beralih ke Eddie McDusty, suami Alice ini. Menurut pengakuan Eddie McDusty, jadi pada saat itu mereka ini habis keluar, habis pergi dari luar gitu, dan saat mereka pulang ke apartemennya, ada seseorang yang mengawasi mereka berdua. Tapi di sini Eddie dan Alice ini tidak menghiraukan dan mereka berdua masuk ke dalam apartemen. Dan tiba-tiba setelah mereka masuk ke dalam apartemen, orang yang mengawasi mereka itu langsung menyerang mereka hingga mereka berdua ini tidak sadarkan diri. Dan kemudian beberapa saat setelah itu Eddie ini sadar dan dia melihat bahwasanya Alice, istrinya ini, sedang diperkosa oleh laki-laki penyusup tadi. Dan laki-laki penyusup ini tadi berusaha membunuh Alice menggunakan sebuah pisau.
Nah, kemudian setelah itu si Edi ini langsung berusaha melepaskan ikatan tangannya. Jadi pada saat Edi sadar tadi, Edi ini dalam keadaan tangannya terikat dan langsung mengambil pistol yang mereka simpan lalu langsung menembakkan ke si penyusup ini. Nah, di sini Edi mengaku dia menembakkan 1 kali tembakan ke penyusup ini dan si penyusupnya itu tumbang. Lalu si Edi ini langsung menelpon 911 dan pada saat Edi menelpon 911 ini ternyata si laki-laki penyusup tadi itu belum mati. Jadi si laki-laki penyusup tadi berusaha buat menyerang Edi lagi, kemudian Edi menembakkan lagi ke penyusup tadi sebanyak 2 kali hingga akhirnya penyusupnya itu tewas. Nah, jadi yang dibilang Edi sebagai penyusup itu adalah ternyata si Quincy Brown yang gak lain merupakan rekan kerjanya Alice tadi. Dan jadi seperti itu pengakuan dari si Eddie McDusty ini. Lalu kemudian kepolisian mulai mendalamin kasus ini. Nah, setelah dicek TKP-nya emang klik banget, sama banget gambaran di TKP dengan apa yang diomongin oleh si Eddie McDusty ini. Di TKP ini ditemukan sebuah pisau yang berada di bawah tangannya Quincy Brown, dimana pisau itu penuh dengan darah yang ternyata darah itu adalah darahnya Alice. Dan juga ditemukan sebuah kabel yang menurut pengakuan Eddie ini adalah kabel yang buat mengikat tangannya Eddie itu. Terus kemudian ditemukan juga sebuah pistol yang digunakan untuk Eddie untuk melindungi istrinya dengan cara menembakkan ke si Quincy Brown ini. Jadi udah klik banget, udah sama banget nih pengakuan Eddie sama keadaan yang ada di TKP-nya itu. Nah, selain itu, setelah diidentifikasi nih jasad si Alice, ternyata di area kewanitaan Alice ini terdapat DNA yang tidak lain itu adalah DNA Quincy Brown. Jadi secara nggak langsung mereka ini terbukti sudah melakukan hubungan seksual sebelum keduanya ini tewas. Dan kasus ini menimbulkan satu pertanyaan besar, apa motif dari Quincy Brown sehingga dia tiba-tiba menyerang keluarga Alice ini? Kita balik lagi ke pengakuan si Eddie. Jadi menurut Eddie McDusty ini, Quincy Brown ini merupakan salah satu orang yang disebut oleh Alice di dalam videonya bahwasannya si Quincy Brown ini merupakan salah satu rekannya yang sudah melecehkan si Alice McDusty tadi, sehingga menurut pengakuan Eddie McDusty, Quincy Brown ini berusaha untuk melenyapkan Alice supaya kasusnya itu tidak terbongkar. Nah, berdasarkan pengakuannya Eddie ini, jadi kepolisian ini mulai mengusut si Quincy Brown. Siapa sih sebenarnya Quincy Brown ini? Kepolisian ini mulai menggali informasi ke kantornya Alice, di mana tempat Alice dan Quincy Brown ini bekerja. Dan ternyata di kantornya Alice ini kepolisian mendapatkan catatan rekod selama 18 tahun Quincy Brown kerja di pangkalan jet tersebut. Jadi selama 18 tahun ini Quincy Brown tidak pernah melakukan tindak kriminal sama sekali. Jadi Quincy Brown ini orang yang bersih, tidak ada catatan kriminal, tidak ada catatan kejahatan. Dan setelah ditelusuri dari orang-orang di sekeliling Quincy Brown, dari rekan-rekan kerja Quincy Brown, mereka semua itu nggak menyangka kalau Quincy Brown ini bisa melakukan hal tersebut, karena Quincy Brown ini dikenal sebagai orang yang sangat baik hati, orang yang nggak neko-neko gitu. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Kenyataannya ada Quincy Brown di dalam kamarnya Alice dan dengan keadaan yang seperti itu. Lanjut, kepolisian ini mendalami kasus ini yaitu dengan cara menyelidiki video rekaman yang dibuat oleh Alice ini, dimana di video itu Alice ini mengatakan sudah menulis daftar nama-nama orang yang sudah melecehkan dia di sebuah jurnal, yang mana jurnal itu dia simpan di sebuah loker di kantornya. I've made a list of names and placed it in a safe deposit box in my name only. Lanjut, setelah kepolisian mendapatkan informasi itu, kepolisian langsung nih ke kantornya Alice dan meminta izin untuk membuka lokernya Alice. Nah, bener aja, setelah lokernya Alice ini dibuka dan ada jurnal di situ, jurnalnya Alice. Di situ Alice menuliskan 5 nama orang, di mana di situ Alice menyatakan bahwa 5 orang ini adalah orang yang telah melecehkan dia. Di antara 5 orang ini ada nama Quincy Brown. Nah, udah nih, setelah mengantongi 5 nama orang ini, pihak kepolisian ini lanjut menginterogasi 4 teman Quincy Brown lainnya yang ditulis oleh Alice, di mana 4-empatnya ini menyangkal bahwasanya dia telah melakukan hal yang dituduhkan oleh Alice ini. Nah, emang iya sih sebenarnya pernyataan Alice ini sama sekali nggak ada buktinya, jadi cuma sekedar pengakuan gitu, tidak ada bukti yang mendukung. Selanjutnya, supervisor Alice ini juga mengatakan bahwasanya Alice itu tidak pernah mengeluhkan sesuatu, tidak pernah mengatakan sesuatu, apalagi tentang hal yang telah menimpanya ini.
Nah, dari pernyataan-pernyataan orang-orang di sekeliling Alice dan orang-orang di sekeliling Quincy Brown dan juga ditambah oleh atasan Alice ini, jadi di sini ada dua hal yang berbeda dari orang-orang di kantornya Alice, rekan-rekan kerjanya Alice, dan juga pendapat dari Eddie McDusty ini. Jadi mereka berdua ini memiliki pendapat yang berbeda, sehingga pada akhirnya kepolisian ini mulai mendalami kasus ini lagi. Setelah didalami lagi, terdapat nih beberapa kejanggalan-kejanggalan yang aneh dari kasus ini. Nah, kejanggalan yang pertama yaitu pisau yang ditemukan di bawah tangan Quincy Brown ini. Setelah diidentifikasi ternyata tidak ada sidik jari Quincy Brown sama sekali. Padahal kan harusnya kalau Quincy Brown itu menggunakannya untuk menusuk-nusuk Alice, harusnya ada dong sidik jarinya Quincy Brown di pisau itu. Tapi ini tidak ada sama sekali sidik jari Quincy Brown di situ. Yang kedua, baju yang digunakan Quincy Brown ini tidak ada darahnya Alice sama sekali. Jadi Quincy Brown ini juga bersimbah darah, tapi itu darahnya dia sendiri akibat dari tembakan pistol ini. Dan kejanggalan yang selanjutnya yaitu Eddie McDusty ini mengaku bahwasannya mereka itu pulang ke rumah pada jam 9.00, mereka masuk ke dalam apartemen. Tetapi setelah dicek dari rekaman telepon Quincy Brown, dari handphone Quincy Brown ini ada panggilan keluar, yaitu yang ditujukan ke apartemennya si Alice McDusty ini pada pukul 9.37. Jadi harusnya pada saat jam 9.37 ini mereka itu udah berantem dong di situ. Secara udah hampir 40 menit berlalu. Jadi ini udah nggak sinkron nih pendapatnya si Eddie sama fakta yang membuktikannya. Dan kejanggalan-kejanggalan yang lainnya adalah, kalian tahu pistol yang dipakai Eddie buat nembak si siapa tadi, Quincy Brown tadi, ternyata pistol itu dibeli oleh Alice 1 hari sebelum kejadian. Jadi sehari sebelumnya tuh mereka beli pistol itu. Jadi buat apa coba mereka itu membeli pistol kalau mereka itu nggak memiliki rencana yang nggak tahu. Kita lanjut. Jadi 1 bulan sebelum kejadian ini, Eddie McDusty ini sudah mengasuransikan kematian Alice McDusty ini sebesar 500.000 US dollar. Yang pastinya itu bikin tanda tanya besar banget. Seakan-akan dia udah tahu kejadiannya kalau Alice ini bakal kehilangan nyawanya di bulan berikutnya. Dan ini yang bikin kepolisian mulai mencurigai si Eddie ini. Dan kemudian pada saat jasad si Quincy Brown yang ditemukan, si Quincy Brown itu dalam keadaan setengah berdiri gitu, dengan kaki yang kebuka ke samping kayak gini nih ilustrasinya, dan langsung roboh ke belakang. Jadi secara nggak langsung situasi di situ seperti si Quincy Brown ini udah menyerah gitu. Jadi setelah mendapatkan beberapa bukti susulan ini, jadi kronologi ceritanya itu diatur lagi. Kira-kira kronologi ceritanya itu seperti ini. Si Alice McDusty ini menghubungi si Quincy Brown untuk mengadakan kencan di rumahnya Alice, yang mana kencan ini nih sudah direncanakan oleh Alice dan Eddie McDusty, di mana kencan ini digunakan untuk Alice dan Eddie sebagai jebakan ke Quincy Brown. Dan ini merupakan salah satu upaya mendapatkan bukti dari video yang Alice buat 1 bulan sebelumnya. Kan si Alice ini mengaku dia dilecehkan nih, tapi kan itu semua cuman argumen kan, cuman omongan, gak ada buktinya. Jadi si Alice ini mancing si Quincy Brown untuk datang ke rumahnya dan melakukan hubungan seksual supaya si Alice ini mendapatkan bukti untuk videonya itu. Nah, kemungkinan videonya ini akan digunakan oleh Alice dan Eddie untuk memeras atau untuk menekan si Quincy Brown ini. Nah, si Quincy Brown terkena bujuk rayu si Alice ini. Akhirnya si Quincy Brown ini menyetujui untuk mengadakan kencan di rumahnya Alice. Jadi pada 9.37 ini mungkin si Quincy Brown ini nelpon si Alice untuk memastikan nih kencannya jadi apa enggak. Dan kemudian si Alice dan si Eddie McDusty ini mengatur tempat supaya si Quincy Brown ini masuk ke perangkapnya. Nah, hal ini dibuktikan dari jaket yang digunakan oleh Quincy Brown itu. Di kantongnya itu ada alat kontrasepsi, yang mana pastinya si Quincy Brown ini udah merencanakan untuk melakukan hubungan seks itu dengan si Alice. Tapi entah gimana ceritanya si Quincy Brown ini tidak menggunakan alat tersebut. Nah, di situ si Eddie langsung
mengeksekusi Quincy Brown dan kemudian Eddie langsung mengeksekusi Alice. Jadi di sini Alice ini seperti merencanakan pembunuhan untuk dirinya sendiri, dimana sebenarnya rencana mereka berdua untuk menjebak Quincy Brown, tetapi ternyata suaminya juga menjebak si Alice. Untuk apa? Ya yang pastinya untuk biaya asuransi yang sudah dia daftarkan 1 bulan sebelumnya itu 500.000 US dollar, plus karena Alice ini seorang perwira, jadi kalau Alice ini meninggal, Alice akan mendapatkan asuransi kematian sebanyak 200.000 US dollar. Jadi si Eddie McDucey ini memikirkan kalau si Alice ini meninggal, maka dia akan mendapatkan 700.000 US dollar secara cash. Dan ini menjadi salah satu motif terkuat Eddie untuk menghabisi nyawa istrinya sendiri. Nah, kemudian setelah bukti-bukti yang akhirnya itu mengarah ke si Eddie McDucey ini, dan ternyata nggak lama setelah kematian Alice McDucey ini, Eddie McDucey ini sudah mengklaim asuransi dan sudah mencairkan dana sebanyak 700.000 US dollar tadi. Dan si Eddie McDucey ini sudah terbang ke Rusia. Jadi udah jelas banget kan kalau si Eddie McDucey ini punya rencana di balik semua ini. Dan sayangnya setelah si Eddie McDucey ini terbang ke Rusia, Amerika Serikat nggak punya nih perjanjian ekstradisi dengan Rusia, sehingga kepolisian Amerika ini nggak bisa memaksa Eddie untuk balik ke Amerika. Nah, setelah bertahun-tahun nih si Eddie McDucey ini nyumput di Rusia dan udah nih mangkrak kasusnya karena Eddie McDucey nggak bisa diproses. Nah, 14 tahun setelahnya, seorang reporter bernama Mike ini berusaha untuk mengontak mencari tahu keberadaan si Eddie McDucey ini, dan ternyata berhasil. Eddie McDucey ini mau dibujuk untuk balik ke Amerika Serikat dan mau untuk menjalani persidangan. Nah, si Eddie ini masih pede dia buat berani menjalani persidangan karena dia yakin bahwasanya video istrinya itu mampu menguatkan dia, dan bukti video itu merupakan bukti video yang cukup kuat gitu. Tetapi karena ada bukti-bukti yang lainnya dan itu sudah mengarah ke Eddie semua, akhirnya Eddie McDucey ini dijatuhin hukuman seumur hidup. Dan seperti ini akhir ceritanya, akhirnya si Eddie mendekam di penjara seumur hidup. Oke teman-teman, jadi seperti itu akhir kisahnya, sebuah drama yang panjang banget menurut aku. Dan menurut kalian, pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kalian bisa simpulkan sendiri di kolom komentar. Dan buat kalian yang penasaran sama kasus ini, kalian juga bisa searching lagi di internet. Kalau kalian menemukan fakta-fakta yang lainnya, kalian juga bisa share di kolom komentar biar aku bisa ikutan baca. Dan terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa diklik tombol like-nya kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalian juga bisa nih share di kolom komentar video apa sih yang seru buat aku bahas di video-video selanjutnya. Lalu untuk kritikan dan saran, kalian juga bisa share di kolom komentar ataupun DM aku di Instagram di sini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.